Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratullah, NIM 23601011346. Saya adalah mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran dengan judul Peran Tokoh Ulama dalam Menyebarkan Islam di Indonesia. Video ini saya ambil sebagai salah satu penilaian dalam UKIN PPG Mahasiswa BIT 1 tahun 2024. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita yang menonton. Mudah-mudahan juga dengan adanya video ini bisa memberikan gambaran model pembelajaran PBL kepada para guru yang menonton. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Selamat siang Anda semua. Siapa? Siang hari ini kita masuk kepada pembelajaran kita. Sebelumnya materi kita yang kemarin bersangkut dengan masalah masalah dakwah dan masalah tabligh. Kita sudah mengikuti ujian tengah semester, sumatif tengah semester. Masih ingat apa yang maksud dengan khutbah atau rukun-rukun khutbah? Satu orang silakan. Rukun khutbah terdiri dari apa saja? Silakan. Berdiri, Pak. Boleh, silakan berdiri. Rukun khutbah adalah Rukun khutbah terdapat ada 6 rukun khutbah. ya, silakan. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah, membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, terus berwasiat kepada jamaah, bersifat mengajak untuk meningkatkan iman, takwa dan ibadah, membaca yang suci Al-Quran, dan berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kebijaksanaan dan kesejahteraan. Oke, terima kasih. Berarti khutbah itu hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi tidak tertutup kemungkinan perempuan boleh mengikuti bahkan menghadiri sholat Jumat. Sebagaimana kita bahas bahwa perempuan jika hadir di sholat Jumat tetapi tetap wajib melaksanakan ibadah sholat zuhur. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang tidak hadir karena uzur, karena ada alasan sakit dan lain sebagainya, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka wajib menggantinya dengan sholat zuhur. Ingat, sholat Jumat tidak bisa diganti, tidak bisa diubah. Tapi kalau puasa, perempuan yang tidak bisa berpuasa karena dia menyusui, karena dia hamil, karena dia haid, atau orang tua yang sudah terlalu tua tidak bisa berpuasa, maka puasanya boleh dia ganti di hari yang lain bagi yang punya alasan, atau dia bisa membayar dengan fidyah. Orang tua yang tidak mungkin lagi sembuh, yang tidak ada harapan dia sembuh karena terlalu uzur, terlalu tua, maka ganti puasanya itu adalah dengan membayar fidyah. Beda dengan ibadah yang lain. Sedangkan ibadah sholat tidak bisa diganti oleh siapapun, hanya kita yang bisa mengganti. Paham ya? Itu adalah dari refleksasi yang berkaitan dengan masalah materi kita yang kemarin. Masalah kita hari ini tetap sama dengan masalah yang kemarin, yaitu bagaimana perjuangan para ulama untuk menegakkan agama Islam di Indonesia. Itu ulama-ulama zaman terdahulu. Siapa saja kita kenal ulama zaman terdahulu yang ikut memproklamirkan kemerdekaan? Ulama. Siapa saja? Satu. Tuanku Imam Bonjol. Siapa lagi? Biasanya di TV banyak. Tuanku Imam Bonjol. Siapa lagi? Buya Hamka, ulama ya, Buya Hamka ulama hebat ya, berasal dari Sumbar, Sumatera Barat. Dia orang Padang, dia orang meninjau. Coba lagi, sebanyak itu yang perempuan Indonesia, bukan hanya di Minang, Indonesia siapa saja? Yang di Padang, Togi Membonjol sudah tadi, siapa lagi? Yang perempuan, Buya Hamka siapa lagi? Masa Imam Bonjol, Buya Hamka, Imam Bonjol.
yang memproklamirkan kemerdekaan ikut kemerdekaan tergantung Tuhan. Paham? Nah, materi kita kali ini pun tentang itu, tentang dakwah para ulama sehingga Islam masuk ke Indonesia dan Indonesia merdeka dari penjajahan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Pembukaan 1945. Apa dia? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan telah didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan dan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ada 3 poin. Ada 3 poin itu yang aliknya berapa? 2, 3. Antara 2 dan 3 lah. Kalian pikir lama kali kita. Antara 2 dan 3. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita merdeka bukan karena fisik kita kuat, tidak. Kita orang Indonesia, orang yang terkecil di Indonesia, di dunia bahkan, di Asia Tenggara, Asia kemudian dunia, Indonesia. Kita rumpun Melayu sama dengan orang Malaysia. Kecil-kecil. Apa? Paham? Cuma semangat kita kuat. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dengan gagah berani oleh apa yang memproklamirkan, membaca proklamasi kemerdekaan itu di lapangan Dalam Pegangsaan Timur. bukan lapangan kantin, bukan lapangan apa? Di mana beliau bacakan? Kan dihadiri oleh rakyat atau beliau sendiri saja? Tidak kan? Dan habis itu kita orang kecil, kemudian semangat kita kuat, senjata kita cuma bambu. Bambu apa? Bambu. Maka negara-negara dunia pada waktu itu, termasuk negara adikuasa pada waktu itu adalah Rusia, kemudian dibaca dengan Uni Soviet. Uni Soviet itu pecah-pecah Rusia, Uni Soviet negara berkuasa. Pecah iya kan? Iya. Indonesia manusia lemah, tenaganya tidak ada, semangatnya kuat, hanya bersenjatakan bom runcing, mampu mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir semuanya dari Indonesia. Apakah orang waktu itu sombong? Ada yang sedikit sombong. Tetapi para ulama yang hadir pada hari itu ingin ikut memproklamirkan kemerdekaan ketika membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa katanya? Jangan lupakan bahwa kita merdeka bukan karena kita kuat, tapi ada pertolongan Allah. Paham? Kamu berhasil bukan karena kita, kita sukses bukan karena kita ada sangkut paut dengan Allah. Paham? Maka setiap langkah bermelangkahlah dengan asma Allah. Paham? Paham. Baik, sebelumnya kita ambil Aisyah. Aisyah Delsi. Tadi Pak. Kemarin Silakan. sudah berapa hari? Adalah keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Ada berbagai versi Islam itu masuk ke Indonesia. Ada versi India, ada versi Arab yang bertepatan dengan jalan, ada lagi versi dari Makassar. Tujuan pembelajaran, kalau dibacakan satu orang. 1. Ella, silakan bacakan dengan suara yang kuat. 1. Peserta didik dapat menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia. 1 tadi Buya Hamka. Beliau pernah belajar di Timur Tengah, menyelesaikan beberapa sengketa. Salah satu sengketa yang diselesaikan oleh Buya Hamka, beliau adakan rapat. Apa kata beliau? Kalau harato pusako tinggi itu dibagi dengan hukum adat, harato pusako rendah dibagi dengan hukum Islam. Karena dulu orang bingung, kalau harta pusaka harta warisan dibagi seluruhnya dengan cara Islam, sedangkan harta pusaka itu adalah harta yang dimiliki oleh suami istri setelah rumah tangga.
Sedangkan haratu pusaka tinggi, haratu yang dibawa oleh istri ke rumah suaminya atau suami yang datang, berarti haratu yang diperoleh perempuan secara garis keuntungan. Nah, kalaupun dibagi secara hukum Islam, bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Dimulai oleh waktu itu, maka diselesaikan oleh dia lengkap. Harta warisan yang bisa diselesaikan dengan cara Islam adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah rumah tangga, maka dibagi secara hukum Islam. Siapa yang mendapat setengah, siapa yang mendapat seperempat, mendapatkan sepertiga, 2/3, 1/6, dan mendapatkan 1/8. Sedangkan haratu pusaka tinggi, haratu dari nenek ke ibu perempuan, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan, cicit perempuan, cicit perempuan, seluruh garis keturunan perempuan itu dibagi berdasarkan hukum adat. Haratu pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan kecuali 4. 1. Anak gadi alun balaki kurang minang dulu umur 8 balik itu lagu anak balik atau ayam 8 balik perawat tua umur 20 nenek tua. Ini umur 30 santai semua. 2. Mai tahu jual di tanah, tidak ada tanah tempat dimakamkan, tidak ada kain kafan yang uang untuk membeli kain kafan. Tanah dan habis, satu-satunya tanah adalah rumah itu, tanah itu, maka boleh hanya sekedar kepentingan rumah. 2. 3. Rumah gadang ketirisan, rumah gadang itu macam-macam, 7 ruang. Ada 9 ruang, ada 7 tiang, ada 9 tiang, jangan buang para anak korupsi. Sampai gini, ayah ibu membuat rumah tergantung anak berapa orang. Gadangnya model rumah kecil, ibu anak wasuk dua. Silakan, tidak jadi masalah. Biasanya rumah di rumah kadang itu berturut-turut berurutan. Yang besar nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Berarti yang nomor 6 lantaknya dah kita 10. Setelah si kakak nanti menikah, kemudian dibawa oleh suami, maka pindah. Yang pada akhirnya yang nanti dapur si bungsu akan berada di paling depan. Jika kakaknya dibawa, pada akhirnya jika kakaknya 9 lain berhasil dengan suami dan orang, maka rumah kadang diwariskan bagi anak perempuan bungsu. Jadi yang muncul di sini jangan khawatir, berharap doa kakak mendapat suami yang kaya, kemudian dia bawa maka rumah mewah milik. Paham? Silakan nomor 2. Peserta didik dapat mengimplementasikan keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia. Wali Songo tahu? Tahu. Berapa wali Songo? 9. Namanya juga wali Songo, berarti 9. Wali orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Orang mulia dia ilmu agamanya kuat. Kalau Songo 9. berarti wali Songo Wali 9. 9. Ada yang mengatakan 10 dengan satu orang lagi. Siapa namanya? Sunan, Syekh, Siti, Jenar. Tak dapat dia ngomong. Nah, Syekh, Siti, Jenar. Siapa namanya? Syekh, Siti, Jenar. Cuman karena 9 ulama, usul 9 wali menganggap bahwa Siti Jenar ini melakukan kesalahan di dalam akidahnya keyakinan, maka beliau pada kias. Ada yang mengatakan beliau dibunuh karena dianggap keluar dari agama Islam. Tetapi di sini kita jelaskan tentang dakwah adalah wali songo. Peserta didik dapat mengimplementasikan keteladanan tokoh ulama Indonesia. Kita ambil wali songo. Wali songo dalam menyebarkan Islam tidak pernah dia memaksa. Tidak pernah pasti karena Islam. Islam. Orang Hindu, orang Buddha dulu anak-anak datang, misalkan Sunan Kalijaga, ya kan Sunan Kalijaga.
masuk dari tradisi mereka. Kalau mereka main kelereng, anak-anak dia ikut main kelereng. Kalau main karet, tahu? Main karet putar-putar kan semua lompat. Atau main galak. Mulanya dari mata kaki, habis itu betis, kemudian lutut, paha, pinggang sampai di sini sampai kepala. Habis itu setinggi, kira setinggi itu. Dia gitu ya. Ya. Dia ikut main keteladan. Setiap beliau main kelereng, masuk. Dia tanya, Bapak bisa masukin bola ke dalam lubang atau pakai lompat dalam main, itu caranya gimana? Diajarkan pakai bismillah, baca bismillah, jangan ajarkan bismillahirrahmanirrahim. Traiton lidah nak mudah. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Semuanya anak umur 2 tahun, kamu paksa dia baca bismillahirrahmanirrahim, susah. Bismillah, udah cukup. Masuk. Sampai akhirnya dia lapor kepada ibunya, ada seorang kamu, bapak-bapak main kelereng jago. Orang tuanya datang, jamin terima kasih. Paham? Apa yang mau baca bismillah? Saya dari sana, saya mengajarkan agama baru ini agama Islam. Tidak ada masalah. Orang muda waktu itu, Hindu waktu itu tertarik. Tertarik. Gimana bisa? Dibuktikan. Coba baca bismillah saja. Tidak usah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Dia baca bismillah, masuk. Akhirnya tertarik atas pertolongan Allah. Akhirnya tertarik. Ajar kalau mulai syahadat, dia mau masuk syahadat. Dengan dia bacakan syahadat berarti tidak boleh lagi bagi tempat ibadah mereka. Kalau dia Kristen, gereja, mereka atau boleh tidak boleh lagi. Habis itu dia ke sawah. Yang orang-orang di ruang Jawa pergi ke sawah. Azan. Sunan Kalijaga. Mereka datang. Disuruh wudhu kan? Tidak. Silakan masuk sholat. Dia mencatat tata cara mereka sholat hanya ngikutin Sunan Kalijaga. Ruku. Yang dibaca tidak. Sampai akhirnya yang kita hadap, yang kita sembah kita ketika sholat Allah. Apakah kita suka redo hati kita ketika bertemu dengan raja yang maha memberi, maha segala-galanya, tetapi kita dalam kondisi kotor? Tidak, dalam itu kita cuci. Tapi cucinya bukan cuci sembarangan, diajarkan cuci wajah, diajarkan ini semuanya. Makan dengan Nah itulah kadang-kadang yang harus diapresiasi oleh peserta ini terhadap ulama Indonesia. 3. Tidak nampak. Peserta didik dapat membiasakan sikap gemar membaca, menulis, berprestasi, kerja keras, tanggung jawab, literasi, dan produktif dalam berkarya. Ini yang jadi masalah kita dunia pendidikan. Peserta didik membiasakan sikap gemar membaca. Tak ada yang baca. Gemar menulis. Kita punya Madi kosong. Berprestasi adalah yang tidak berprestasi. Ingat, bukan hanya kamu juara 1, 2, 3, tidak. Kamu punya seni, kamu upload seni, silakan. Kamu punya gadget, kamu punya HP, kamu punya media sosial, mungkin hal-hal negatif boleh, silakan. Itu namanya prestasi. Kamu keluar di sana tanpa sengaja ngambil sampah, masukin ke tong sampah di video orang, itu juga prestasi. Prestasi langsung dipandang kamu. Paham? Kerja keras kadang-kadang. Ini kerja keras kadang-kadang. Tapi kalau ujian matematik, antara iyalah. Kalau juara, kalau nomor 1 soal 1 nomor 1 semangat 2 nomor 4. Nah, itulah kali-kali lah mau pakai lebih juga. Coba hasilnya di sini. Tanggung jawab, literasi semuanya Indonesia bahkan dunia mengatakan literasi itu penting. Ingin tahu dunia, ayo literasi. Literasi bukan hanya membaca, tapi melihat, mendengar, merasakan, semuanya. Itu dinamakan dengan literasi. Produktif di dalam berkarya. Mungkin belum tamat di sini, kamu bisa bikin obat kerjasama dengan BPOM, hasilkan obat, kamu menjadi suplai obat luar biasa. Paham? Nah, SMK itu kan memang bekerja. Akhirnya bekerja. Ada yang bekerja setelah lulusan SMK, ada juga yang kuliah dulu baru bekerja. Paham? Yang keempat, Peserta didik dapat mempresentasikan paparan mengenai peran dan keteladanan ulama Islam di Indonesia. Ini yang akan kita lakukan setelah ini. Ya,
Siapa saja ulama-ulama zaman dahulu yang ikut berperan terhadap kemerdekaan kita Indonesia? Saya masuk dulu. Sebentar. Hamzah Mansuri, siapa? Kalau Hamzah Muharram siapa? Kalau Hamzah Mansuri, silakan dibaca satu orang. Lanjut. Biografi Hamzah Mansuri, ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Oke, cukup. Kita dapat berapa sekarang? 21. 21 abad ke-21 kita nih. Satu abad dengan abad yang lain berapa tahun? Jarak satu abad itu berapa tahun? Satu dekade. Kita ini sudah satu dekade. SMK Formasi berdiri satu dekade. Sudah berapa satu dekade itu berapa tahun? 61 tahun. 62 tahun. Ini pasti bapak ini kan? Bapak. Nggak tahu. Satu abad itu. Kalau 16, kemudian kita 21 berapa tahun? Jangan malu untuk menghitung. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti 5 kali 100, 500 tahun. Tetapi karya beliau hidup sampai hari ini. Beliau orang kita, Sumatera Utara. Jangankan beliau yang cuma abad ke-16, di Rusia itu abad yang dulu. Hingga hari ini kitab terbesar karangan beliau jadi pegangan oleh dokter-dokter di barat sana. Kalau lagi Ibu Sina marah, garis keturunan marah, Allah marah, maka dibilangkan kitab, maka mereka tidak akan menjadi dokter andalan. Tidak cukup apa? Ada dokter yang dikenal sampai hari ini. Lanjut. Berasal dari Baru, Sumatera Utara. Pendapat lain yang menyatakan beliau lahir di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam. Siam di mana? Siam di mana kerajaan Siam? Lanjut. Beliau hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah Syed Al-Mukamil pada tahun 1584 sampai 1604 Masehi, sampai awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan Mawangsa Mahkota Alam 1607 sampai 1636 Masehi. Lanjut. Telah mengembara ke berbagai daerah seperti Pulau Jawa, Sumatera, India, Parsi, dan Arab. Mahir dalam banyak bidang ilmu pengetahuan seperti fikih, tasawuf, mantik, sastra, sejarah, dan menguasai banyak bahasa seperti Urdu, Parsi, Melayu, dan Jawa. Yang terakhir, yang di atas biografi beliau, identitas beliau. Mahir dalam banyak ilmu pengetahuan seperti fikih. Fikih mengajarkan tentang apa? Fikih mengajarkan tentang rububiyah, tentang ibadah. Fikih mengajarkan tentang ibadah, cara wudhu, cara sholat, cara berdagang, ya semuanya. Dalam berdagang dijelaskan bahwa orang yang berjual beli harus ada 4 syarat. Satu ada penjual, yang kedua ada pembeli, pasti. Yang ketiga barang yang diperjualbelikan ada 3 syarat. Satu, tidak boleh najis, Dan tidak boleh dalam. Dua, harus ada di hadapan si penjual dan pembeli. Paham? Kemudian ada ijab kabul, serah terima barang. Kalau awak pergi ke pasar, mak balik ya mak, Yona, mak juga yuk. Aku pernah dengan kata-kata seperti itu, ijab kabul namanya. Sekarang itu permasalahan jual beli secara online. Barang yang kita beli tidak ada di depan kita. Yang menjelaskan itu adalah ilmu fikih. Ilmu tasawuf tentang tata cara kita berhadapan dengan Allah. Paham? Mengajarkan kita mengajarkan tentang akhlak. Mantik itu berperibahasa dalam bahasa Arab. Sastra bahasa indah, bahasa santun, sastrawan. Sejarah
mengajarkan peristiwa, memberitahu kepada kita peristiwa apa saja. Tanggal 28 Oktober peristiwa apa dia? Hari Sumpah Pemuda. 10 November Pahlawan. 1 Mei 18 Agustus Pawai. 17 Agustus Hari Kemerdekaan. 22 April. Iya, 22 April kalau salah kita benarkan. 22 April hari Kartini. Tanggal berapa? 20, 27, 25 antara 1 sampai tanggal 30 April. Dah. Tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah 27 Rajab. Isra Merah 12 Rabiul Awal. 17 Ramadan. Nuzul Quran tanggal 1 Syawal. Idul Fitri tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Tasri tanggal berapa? Hari Tasri tanggal 13, tanggal 11, 12, 13. Itu sejarah. Paham? Silakan. Karya Hamzah Fansuri apa saja? Karya Hamzah Fansuri, Kitab Asrarul Tauhid Hibayani Ilmi As-Suluk wa At-Tauhid. Kitab itu buku yang sudah dijilid kayak ini namanya kitab. Asrar itu rahasia. Arifin orang yang punya makrifat. Ada dengar kata makrifat? Ya. Fi bayani pada menjelaskan. Di dalam menjelaskan ilmu suluk. Bahasa orang baik umum mana? Ada suruh juga dulu di baik umum itu. Kalau sebelum Idul Ramadan, maksud dia 10 hari, kemudian 10 hari setelah Lebaran. Berarti masih di situ 40 sampai 50. Berarti orang yang pertama rata-rata banyak. Biasa 40. Buat tauhid dan mengajarkan tentang tauhid. Lanjut ke sini. Kitab Syarat Bukan, yang sini berperan sebagai penyebar ilmu pengetahuan Islam di Indonesia melalui tasawuf dan mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti Dayah Perguruan Tinggi di Aceh. Orang Aceh beliau. Berarti saya itu di mana di Acehnya? Kalau kita di Minang punya surau, setiap wilayah dulu punya surau. Setelah ada surau baru tarbiyah Islamiyah ibtidaiyah. Baru setelah itu sanawiyah, habis itu madrasah aliyah. Baru pendidikan perguruan tinggi, ada pondok pesantren dan lain sebagainya. Kita mulai dakwah Islam itu tauhid itu dari situ. Pandai berpidato mulai dari surau-surau. Kemudian masuk sanawiyah. Setelah dia mulai kuliah, ada yang tetap dengan perpidatoannya, ada yang tidak. Ada yang tidak menjadi dakwah pendai dia, ada yang tidak. Oke, lanjut. Keterangan Hamzah Fansuri, seorang ulama yang gigih dalam mendakwahkan ajaran Islam melalui tasawuf, produktif dalam berkarya, dan menjadi pelopor penulisan puisi-puisi yang bersifat filosofis dan mistis bercorak Islam. Lanjut. Seorang teladan yang hasil karyanya menjadi rujukan para penulis Melayu abad ke-17 dan 18 dan sebagai sosok yang memperkenalkan syair, puisi 4 baris bersaja AAA. Siapa yang puisi 4 baris bersaja AAA itu gimana? Berikan bapak satu contoh. Bahasa Indonesia banyak. Menjadi rujukan para penulis Melayu. Berarti Melayu ada berapa negara? Indonesia, Malaysia, bagian Singapura, Thailand. Ya. Kalau yang ada di Asia Tenggara. Kalau yang bagian Timur Tengah hampir seluruhnya Arab, bukan Melayu. Cuman mereka berdakwah ke tanah Melayu lebih banyak. Oke. Terus apa lagi? Sukses. Sukses mengangkat bahasa Melayu
bahasa Melayu tidak ada sebagai bahasa negara antar negara, tetapi bahasa negara masing-masing. Indonesia dulu kita bahasa orang tua Urdu Melayu, bahasa kita bahasa Melayu. Yang masih menanamkan bahasa Melayu itu adalah orang Riau, kemudian orang Malaysia, sebahagian lagi orang Thailand. Sekarang orang Inggris yang bahasanya sebagai bahasa nasional per internasional, dipakai untuk internasional. Tapi kita juga cukup bangga bahwa bahasa Indonesia sudah dijadikan sebagai salah satu pilihan yang akan dipelajari oleh fakultas-fakultas atau universitas di luar negeri. Ada bahasa Indonesia, kalau kita kan bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belajar asing. Terakhir, Kelompok dalam penerapan metode takwil dan tokoh islamisasi bahasa Melayu, pemikiran dan kebudayaan. ini sama dengan yang di atas. Nurudin Aradini. Baik, kita bagi kelompok. Berapa orang kita yang hadir? 1, 2, kita bagi 4 kelompok saja ya. 4 kelompok, kita bagi 4 kelompok. Dari kita hitung. Itu sampai 4. Berarti yang kalau nomor 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Oke, yang nomor 1 silakan 1, 2, 3, yang akan bahas bagaimana perjuangan tokoh ulama menyebarkan Islam di Indonesia. Waktu kita awalnya sudah selesai. Mau vaksin baru kedua. Kelompok nanti posternya kamu namakan presentasi terus nama kelompok posternya nanti kamu bacakan ayat ya. Ya, perkenalkan kami kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hidayah Latus Syarifah, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara dakwah tokoh ulama di Indonesia? Tokoh ulama di Indonesia membuat dakwah dari berbagai bidang. Pertama bidang pendidikan, adat istiadat, dan juga kesenian. Seluruh strategi dakwah Wali Songo dilakukan secara perlahan-lahan sembari melakukan pendekatan dan penyesuaian kepada masyarakat. Melalui akulturasi budaya, para ulama berdakwah dengan pendekatan sosial budaya, yaitu menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam. Melalui kesenian dan kebudayaan, para ulama menggunakan kesenian dan kebudayaan untuk menyebarkan agama Islam. Misalnya, Sunan Kalijaga menggunakan pertunjukan wayang untuk menginspirasi masyarakat Jawa. Melalui pendidikan, para ulama menyebarkan Islam melalui pendidikan di pesantren, masjid, surau, ataupun mushola. Melalui kegiatan sosial, para ulama melakukan kegiatan sosial untuk menyebarkan Islam. Misalnya, Sunan Derajat mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Sekian hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang segmen akhir ada beberapa pertanyaan. Mohon dijawab. Sebutkan 3 tokoh teladan Indonesia. Silakan. 3 tokoh teladan di Indonesia ada Hamzah Al-Fansuri, 2 Nuruddin Araniri, 3 Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Sikili. Oke, terima kasih. Di manakah tempat lahir Hamzah Al-Fansuri? Silakan kelompok 2. Beliau lahir di Barus atau di Sumatera Utara, dan ada juga yang berpendapatan lain yaitu di Ayutthaya. Oke, terima kasih.
Abdurrahman Asbi menguasai ilmu apa saja? Silakan kelompok ketiga. Menguasai ilmu hadis, tafsir hadis dan tasawuf dan juga mendapat ijazah di Oke, cukup. Terima kasih. Terakhir, siapa tokoh yang menjadi panutan kami? Silakan. Tokoh yang menjadi panutannya yaitu Abdul Rauf Wasikidi dan Syamsuddin As-Suhaimi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Jadi di sini kita simpulkan bahwa untuk berhasil, kita butuh perjuangan. Untuk berhasil kita butuh semangat, pantang menyerah. Yang diberikan Tuhan pilihan yang baik. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa masa depan negara ini bukan hanya pada ulama, bukan hanya pada pejuang, tetapi juga pada rakyat seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.